Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi pada hari ini kita dalam pelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang kelipatan persekutuan dan kelipatan persekutuan terkecil yang biasa disingkat KPK. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang kita panjatkan pada hari ini dapat dikabulkan atau dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, materi pertama kita pada hari ini yaitu tentang kelipatan persekutuan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa yang dimaksud dengan kelipatan. Nah, hari ini ada tambahannya yaitu persekutuan atau kelipatan bersama. Kelipatan persekutuan itu sendiri artinya semua bilangan kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Caranya menentukan kelipatan persekutuan seperti apa? Silakan simak contoh berikut. Contohnya, tentukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 8. Nah, langkah pertama, kita harus menentukan kelipatan dari 3. Cara menentukan kelipatan kalian sudah tahu kan? Nah, di sini bilangan kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan seterusnya. Kemudian, bilangan kelipatan 8 yaitu 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, dan seterusnya. Nah, dari sini kita sudah bisa lihat bahwa kelipatan yang ada di angka 3 dan ada juga di angka 8 yaitu ada angka 24 dan 48. Nah, kalau misalnya kalian teruskan bilangan kelipatannya, pasti kalian akan menemukan angka-angka yang lain juga. Nah, di sini kita sudah dapatkan kelipatan persekutuan dari 3 dan 8 yaitu 24 dan 48. Coba perhatikan di bilangan kelipatan 3. Di sini ada angka 24 dan ada angka 48. Di kelipatan 8 ada angka 24 dan angka 48 juga. Nah, karena di kedua bilangan terdapat angka tersebut, maka angka tersebut yang disebut dengan kelipatan persekutuan. Untuk lebih jelasnya lagi, silakan perhatikan contoh kedua berikut. Di sini tentukan kelipatan persekutuan dari 4, 6, dan 8 yang kurang dari 70. Jadi di sini yang perlu diperhatikan yaitu angka kurang dari 70. Soal yang pertama tadi atau contoh yang pertama tadi, soalnya tidak dibatasi. Kalau yang soal kedua ini soalnya dibatasi, yaitu kurang dari 70. Seperti cara yang tadi, kita menentukan kelipatan 4.
Di sini ada 4, 8, 12, 16, 24, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, dan 68. Kelipatannya sampai 68 saja, karena kalau kita lanjutkan akan lebih dari 70. Kemudian bilangan kelipatan 6 yaitu 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, dan 66. Karena angkanya 3, kita tambahin juga bilangan kelipatan 8 yaitu 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, dan 64. Di sini kalian bisa lihat angka-angka yang Ibu kasihkan warna merah yaitu angka 24, angka 48. Kedua bilangan tersebut ada di ketiga-tiganya kelipatan bilangan 4, 6, dan 8. Maka kelipatan persekutuan dari 4, 6, dan 8 yang kurang dari 70 yaitu ada 24 dan 48. Baik anak-anak, setelah kita belajar tentang kelipatan persekutuan, terakhir kita akan belajar tentang kelipatan persekutuan terkecil atau biasa disingkat KPK. KPK adalah bilangan terkecil dari kelipatan persekutuan dua bilangan atau lebih. KPK, kita bisa mencari KPK dengan menggunakan dua cara. Yang pertama, dengan mencari kelipatan masing-masing bilangan. Kemudian yang kedua, dengan cara faktorisasi prima. Nah, berikut cara menentukan KPK dengan mencari kelipatan masing-masing bilangan. Contohnya, tentukan kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 8. Pertama, kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Kemudian bilangan kelipatan 8 yaitu 8, 16, 24, 30, 40, 48, 56, dan seterusnya. Dari kelipatan tersebut didapatkan kelipatan persekutuan dari 3 dan 8 yaitu 24, 48. Sehingga KPK-nya yaitu 24. Kenapa 24? Karena kelipatan persekutuan yang paling kecil yaitu 24. Jadi KPK dari 3 dan 8 yaitu 24. Selanjutnya, cara kedua untuk menentukan KPK yaitu dengan cara faktorisasi prima. Contohnya, tentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 40 dan 36. Pertama, kita membuat pohon faktor untuk angka 40. 40 bagi 2, 20. 20 bagi 2, 10. 10 bagi 2, 5. Karena 5 merupakan bilangan prima, maka tidak bisa dibagi dengan bilangan apapun lagi. Selanjutnya untuk angka 36. 36 bagi 2, hasilnya 18. 18 bagi 2, hasilnya 9. Nah, karena 9 sudah tidak bisa dibagi 2, maka kita lanjut ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 9 bagi 3, hasilnya 3.
Dari kedua pohon faktor tersebut didapatkan faktorisasi prima untuk masing-masing bilangan. Pertama, untuk bilangan 40, faktorisasi primanya yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 5, atau bisa kita tulis 2 pangkat 3 kali 5. Sebelumnya, Ustazah sudah jelaskan bahwa faktorisasi prima ini didapatkan dari perkalian-perkalian bilangan prima yang ada pada pohon faktor. Nah, untuk 40, bilangan primanya yaitu ada 2, 2, 2, dan 5. Kemudian, untuk 36, bilangan primanya yaitu 2 dan 3. Di mana 2-nya ada 2 kali dan 3-nya ada 2 kali. Yang ini dan yang ini. Atau bisa kita tuliskan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Pada pelajaran minggu lalu, kita sudah mempelajari tentang cara menentukan FPB. Nah, di sini sekalian, Ibu akan menjelaskan perbedaan cara mencari FPB dan mencari KPK. Pertama, kita mencari FPB terlebih dahulu. Jadi, FPB dari 40 dan 36, pertama kita cari bilangan yang ada di 40 dan ada juga di 36. Bilangannya yaitu 2. 2. Kemudian kita lihat bilangan 2 yang memiliki pangkat terkecil. Di 40 pangkatnya 3, di 36 pangkatnya 2. Jadi yang kecil yaitu 2 yang berpangkat 2. Selanjutnya kita cek untuk angka 5. Di 40 ada bilangan prima 5. Tetapi di 36 tidak ada angka 5, sehingga 5 bukan termasuk perkalian dari FPB. Begitupun untuk angka 3. Di 36 ada angka 3, tetapi di angka 40 tidak ada angka 3. Sehingga FPB-nya atau FPB dari 40 dan 36 yaitu 4. Bedanya kalau KPK, pertama kita cek angka 2. Angka 2. Ada yang berpangkat 3 dan ada yang berpangkat 2. Kalau KPK, kita memilih pangkat yang paling besar, yaitu yang berpangkat 3. Kemudian kita cek untuk 5. Di angka 40 tidak ada angka 5. Ada angka 5. Tapi di angka bilangan 36 tidak ada angka 5. Tetapi kalau untuk KPK, misalkan ada bilangan prima yang ada di salah satu angkanya, maka termasuk perkalian KPK. Jadi tidak mesti keduanya. Begitupun untuk angka 32, 3 pangkat 2. Meskipun dia tidak ada di 40, tapi ada di angka 36, maka termasuk perkalian KPK. Sehingga didapatkan KPK dari 40 dan 36 yaitu 8 kali 5 kali 9 atau sama dengan 360. Untuk informasi juga bahwa FPB dari 2 bilangan itu belum tentu ada nilainya. Jadi biasa nilainya 0. Tetapi kalau KPK dari 2 bilangan atau lebih sudah pasti ada atau ada nilainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang soal-soal cerita yang cara menyelesaikannya dengan menggunakan KPK. Berikut contohnya.
Pak Hadi berlangganan majalah politik setiap 8 hari sekali. Kemudian, Pak Hadi juga berlangganan majalah olahraga setiap 14 hari sekali. Pertanyaannya, setiap berapa hari sekalikah Pak Hadi akan mendapat kedua majalah secara bersamaan? Pertama, kita akan mencari KPK-nya dengan cara pertama tadi, yaitu mencari kelipatan dari masing-masing angka atau masing-masing bilangan. Di soal tersebut terdapat dua bilangan, yaitu angka 8 dan 14. Bilangan kelipatan 8 yaitu 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, dan seterusnya. Kemudian bilangan kelipatan 14 yaitu 14, 28, 42, 56, 70, 84, dan seterusnya. Sehingga didapatkan KPK dari 8 dan 14 yaitu 56. Maka Pak Hadi akan mendapatkan kedua majalah secara bersamaan setiap 56 hari sekali. Selanjutnya, kita akan mencari KPK dengan cara kedua, yaitu faktorisasi prima. Pertama, kita buat pohon faktor dari angka 8. 8 bagi 2, hasilnya 4. 4 bagi 2, hasilnya 2. Kemudian untuk 14 bagi 2, hasilnya 7. Nah, karena 7 termasuk bilangan prima, maka 7 tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan prima lainnya. Dari kedua pohon faktor tersebut didapatkan faktorisasi prima dari 8 yaitu 2 kali 2 kali 2 atau bisa kita tulis 2 pangkat 3. Kemudian 14 sama dengan 2 kali 7. Karena soal tersebut merupakan soal yang penyelesaiannya menggunakan KPK, maka kita cari KPK dari 8 dan 14. KPK dari 8 dan 14 yaitu 2 pangkat 3 kali 7. 2 pangkat 3 didapatkan dari 2 pangkat 3 yang ada di angka 8. Kenapa kita pilih 2 pangkat 3? Karena 2 yang ada di angka 14 pangkatnya lebih kecil, yaitu 1. Kemudian 7 didapatkan dari angka 14, bilangan 14 juga, yaitu 7. 2 kali 7. Nah, meskipun 7 ini tidak ada di angka 8, tetapi karena ini cara mencari KPK, meskipun tidak ada di kedua bilangan, tetap dimasukkan ke dalam perkalian KPK. Sehingga didapatkan 2 pangkat 3 kali 7 sama dengan 8 kali 7 sama dengan 56. Maka Pak Hadi akan mendapatkan kedua majalah secara bersamaan setiap 56 hari sekali. Nah, anak-anak, terakhir materi kita pada hari ini yaitu bagaimana membedakan FPB dan KPK dalam soal cerita. Misalkan ada beberapa soal seperti ini, dan ini. Nah, dari soal ini kita tidak diberitahu secara langsung apakah soalnya menggunakan FPB atau menggunakan KPK. Jadi, bagaimana cara mengetahuinya? Nah, cara menentukannya yaitu pertama, kita harus tahu pada soal yang ditanyakan tentang apa. Jika yang ditanyakan tentang jumlah, maka sudah pasti soal tersebut menggunakan FPB. Jumlah di sini misalkan jumlah orang, jumlah buah, jumlah anggota, dan lain-lain.
Nah, kalau misalnya soalnya yang ditanyakan tentang waktu, maka otomatis soal tersebut pasti KPK. Waktu di sini bisa menit, detik, jam, tanggal, hari. Selanjutnya, perhatikan kata-kata yang ada pada soal. Jika di dalam soal terdapat kata paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau sama rata, maka soal tersebut pasti menggunakan FPB. Tetapi jika dalam soal ada kata-kata setiap sekali, mereka bersamaan, bersama-sama, atau bersama-sama lagi, maka soal tersebut pasti menggunakan KPK. Contohnya untuk soal FPB, di sini dua pita memiliki panjang 18 cm dan 30 cm. Rekaman itu dipotong menjadi beberapa bagian dengan panjang yang sama. Berapa ukuran terpanjang untuk masing-masing bagian? Nah, coba perhatikan di sini ada kata panjang yang sama, kemudian berapa ukuran terpanjang. Nah, terpanjang di sini konotasinya sama saja dengan paling banyak. Nah, soal ini sudah pasti menyelesaikannya dengan menggunakan FPB. Kalau contoh untuk soal KPK, Vila menyimpan setiap 4 hari dan Farah setiap 6 hari. Mereka menabung bersama-sama pada tanggal 15 Juli 2018. Pada tanggal berapa menabung untuk yang kedua dan ketiga. Nah, di sini coba perhatikan ada tanggal. Nah, tanggal di sini merupakan waktu. Jadi soal ini menyelesaikannya dengan menggunakan KPK. Nah, sekian untuk hari ini. Selanjutnya untuk tugas hari ini silakan kerjakan soal pilihan ganda uji kompetensi 2 halaman 43 nomor 6 sampai 10. Semoga penjelasan materi yang Ibu sampaikan bisa dimengerti dan dipahami. Adapun kalau misalkan anak-anak kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung berhubungan dengan Ibu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.